Demak ini satu-satunya wisata yang seperti ini hanya di Demak di sini ini. Intinya kita yang benar-benar dibutuhkan masyarakat, yang skala prioritas lah kita utamakan. Saya juga sudah aspirasi masyarakat juga ikut merawat. Biar jalan ini nanti biar kelihatan ke depannya mana jalan lagi yang dibutuhkan dan akan diberi aspirasi jalan bisa masih tetap bagus semua. Kabupaten Demak merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang memiliki sejarah panjang akan penyebaran agama Islam di Tanah Jawa. Bahkan hingga kini, peninggalan Kesultanan Demak yang masyhur di eranya masih kokoh berdiri, di antaranya Masjid Agung Demak hingga makam Raja-Raja Demak termasuk makam Sunan Kalijaga. Seiring perkembangan zaman, Kabupaten Demak hingga kini terus bertransformasi menjadi kota industri, pertanian, hingga pariwisata. Dan salah satu tokoh di Kabupaten Demak yang begitu concern terhadap Kota Wali agar terus berkembang adalah Bapak Nurul Furqon, anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah. Legislator dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Jateng ini sejak dipercaya menjadi wakil rakyat di wilayah Kabupaten Demak, Kabupaten Jepara, dan Kabupaten Kudus, beliau terus berupaya mendorong pertumbuhan dan peningkatan perekonomian masyarakat. Saat beliau melaksanakan tugas kedewanan yakni kunjungan dapil atau kundapil, kita pun diberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan beliau bertemu masyarakat. Selamat pagi pemirsa, pagi ini saya disambut oleh hari yang cerah dan matahari yang cukup terik di Kabupaten Demak karena hari ini kita akan ikuti agenda dari anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah, Bapak Nurul Furqon yang hari ini akan beragenda di wilayah Demak dan Jepara. Tapi kita awali dari Demak dulu pemirsa, dan kabarnya Pak Nurul Furqon sedang ada di dalam ya. Kita akan mulai dengan sarapan pagi terlebih dahulu di salah satu rumah makan yang komplit menunya yang ada di Kabupaten Demak ini, yaitu Rumah Makan Kalijaga. Ikuti terus kebersamaan saya hari ini hanya di Roan. Ya, sebelum kita berkeliling di Kabupaten Demak, kita diajak Bapak Nurul Furqon untuk sarapan dahulu sembari menikmati kuliner khas Demak. Dan salah satu warung yang menyajikan berbagai masakan khas Demak adalah Rumah Makan Kalijaga yang berada di Jalan Lingkar Demak, tepatnya di Desa Botorejo, Wonosalam, Kabupaten Demak. Di tempat ini berbagai makanan rumahan hingga masakan khas Demak tersedia dengan harga yang relatif terjangkau. Pak Nurul Furqon, selamat pagi. Pagi, Mbak. Kita ketemu lagi ya Bapak Mbak, ya. Sudah setahun ya. Sudah setahun berlalu ya. Dan masih seger hari Ya, ini. alhamdulillah seger. Lagi ngopi-ngopi ngeteh-ngeteh Pak? Ya, baru ngopi sama teman-teman itu. Oh, oke. Mari, Pak, mari. Kita ngobrol-ngobrol ya Bapak ya. Ini senang saya diundang lagi ke Demak, bisa bertemu Pak Furqon lagi. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat, Mbak. Gimana? Mbak Dewi juga kan? Sehat juga Ya. Pak. Gimana Pak setelah kemarin pemilu terus berkeringat, bercucuran, apalagi air mata juga nggak Pak selama kemarin pemilu? Enggak ya? Enggak, mau juga berkeringat, benar-benar berkeringat. Itu. Berkeringat ya? Karena pemilu kemarin benar-benar brutal itu. Oh. Lain dari pemilu sebelumnya itu. Tapi hasilnya memuaskan ya Pak ya? Alhamdulillah, Mbak. Alhamdulillah. Karena ada SNS. Ah. Sahabat Nurul Iya, Furqon, ini kan banyak sekali nih yang ikut hari ini tim Bapak. Memang selalu ikut dimanapun, kapanpun ketika Bapak beraktivitas, kundapil seperti itu? Iya, memang ini tim saya di Demak ada tim, di Jepara ada tim, dan di Kudus juga ada tim. Oke. Nanti kalau kita jalan-jalan, nanti kita kan sampai juga ke Jepara, Mbak. Iya. Insya Allah nanti di sana kita ditunggu teman juga. Oke, jadi pemirsa agenda kita padat ya hari ini bersama dengan Pak Furqon, dan diawali dari sini. Salah satu rumah makan. Ini Rumah Makan Kalijaga. Kalijaga. Ini salah satu ownernya adalah DGGA yang rencana kita nanti wawancara di sana, Mbak. Itu destinasi wisata satu-satunya di Demak yang cukup besar lah. Oke. Tapi mungkin marketingnya agak kurang tadi. Tapi moga-moga dengan adanya
ini media interaktif seperti ini Mas Gajah, destinasi untuk yang di Demak ini bisa naik. Oke, jadi kalau orang mau ke Demak nggak usah bingung lagi karena sudah ada objek wisata keren ya di Iya, DGK. DGK. Ya. Nah, mungkin nanti pemirsa Demak penasaran. Green Garden. Oh, Demak Green Garden Iya. pemirsa ya. Nah, kalau Demak kan kemarin juga identik dengan ya banjir gitu Oh, ya. iya. Gimana sekarang suasananya Pak? Apakah sudah cukup oke? Jalanannya seperti apa? Alhamdulillah sudah lumayan bagus, Mbak. Memang kemarin di Demak ini terjadi kebanjiran 2 kali. Pertama itu menjelang pemilu, akhirnya itu daerah Karanganyar, di Kecamatan Karanganyar ada 9 desa yang mengadakan pemilu ditunda. Oke. Gitu. Tapi alhamdulillah kemarin sukses semua. Itu terus adapun untuk banjir itu memang awalnya itu Kaliwulan itu sudah ada perbaikan. Lah pas pada waktu itu hujan sangat deras sekali, bahkan hujan sehari-hari itu kan bendung Wilalung itu kan salurannya diarahkan banyak air ke Demak, akhirnya tidak kuat mereka kampungan itu jebol dan pada waktu itu bisa diperbaiki. Tapi karena hujannya deras sekali terus menerus itu akhirnya bulan puasa 1 minggu berapa hari itu jebol lagi. Tapi yang jelas pada pemilu kemarin orang-orang kaya benar-benar menerima kontribusi sangat besar sekali itu. Jadi semuanya ikut berkontribusi ya. Nah Bapak ini kan selain di Demak pasti ada kontribusi juga untuk Jepara. Nah nanti juga kita akan lihat ya hasil aspirasi yang sudah Bapak berikan untuk warga Jepara. Itu jalan apa Pak nanti yang akan kita lihat? Itu jalan desa Pak. Oh jalan desa. Nanti kita di sana aja ngobrol-ngobrol. Sementara ini kita rileks aja, nyantai-nyantai, menikmati yang sudah ada. Oke, kita pemanasan dulu ya. Ya. Ini kita mau ngopi-ngopi dulu, Ngopi-ngopi dulu. mau ngeteh-ngeteh dulu, dan mau sarapan dulu ya, biar kita kuat untuk bisa mengikuti agenda dari Pak Nurul Furqon pemirsa. Tempatnya yang luas dan nyaman membuat suasana makan kita semakin nikmat. Sehingga tidak mengherankan jika warung yang buka setiap hari dari pukul 6 pagi hingga setengah 10 malam ini selalu ramai pengunjung. Usai di wisata DGK Demak, perjalanan kita berlanjut ke Desa Krapyak, Kabupaten Jepara untuk bertemu masyarakat dan melihat langsung hasil pembangunan jalan dari dukungan dana aspirasi Bapak Nurul Furqon. Nah pemirsa, sekarang kita sudah sampai di titik selanjutnya bersama dengan Bapak Nurul Furqon. Ya kita sudah ada di Jepara ya Pak Jepara, ya? ya. Ada di Desa Krapyak ya. Jepara pemirsa. Bersama juga dengan Pak Inggi ya, Bapak Petinggi dari Desa Krapyak Jepara, Pak Munawir ya. Baik, ini kenapa kita kesini? Karena ini merupakan salah satu hasil dari aspirasinya Pak Nurul Furqon ya. Ini kapan ini persisnya Pak? Ini kemarin kita 1 tahun yang lalu Pak ya? 2023 ya. Oke, berarti masih tergolong baru ya? Iya. Nah ini kenapa Pak awalnya kok bisa akhirnya jalan ini diberikan dana aspirasi? Nah ini yang minta Pak Inggi, saya karena ada teman kenal sama Pak Inggi minta untuk untuk membangun jalan ini. Dulu jalan ini Pak ya? Masih tanah. Ini karena untuk sarana transportasi itu Mbak, kan kalau jalannya masih tanah kan kalau hujan kan begitulah. Susah ya. Agak licin, terus tidak begitu nyaman untuk kegiatan apapun. Nah ini Pak Inggi minta ini sekiranya jalan ini bisa diaspal. Diaspal ya. Nah Pak Inggi ini gimana setelah jalannya diaspal? Apakah masyarakat lebih mudah lagi untuk kemana-mana? Termasuk beraktivitas. Terima kasih. Saya Munawir, petinggi Desa Krapyak, Kecamatan Taunan, Kabupaten Jepara. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Furqon karena sudah kemarin di tahun 2003 kita minta aspirasi dari aspirasi Bapak. Alhamdulillah terwujud karena jalan ini sangat penting, sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Karena dulu ini jalan masih tanah. Setelah diaspal karena di desa kami
Desa Kerapia banyak perekonomian yang mebel seperti contoh itu supaya untuk peningkatan ekonomi yang ada di lingkungan. Ya syukur alhamdulillah karena sudah dibantu melalui Pak Furkon. Lah kita selaku mewakili dari lingkungan RT, masyarakat Desa Kerapia mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya. Jalan di sekitar sini kalau kurang bagus itu kasihan masyarakat. Karena masyarakat sangat membutuhkan, ini kan sini kebanyakan mebel masyarakatnya, sekat usahanya. Makanya jalan-jalan yang kurang bagus itu kan kurang untuk sarana transportasi kan jadinya tidak lancar, otomatis biaya produksi kan tinggi, jadi tinggi. Dengan jalan yang bagus ini sangat bermanfaat bagi masyarakat. Baik, jadi semoga bisa dijaga bersama ya Bapak ya. Masyarakat bisa merawat gitu bisa kan. merawat ya, karena ini setahun aja juga belum ada yang berlubang ya Pak ya. Jadi ini semoga masyarakat bisa merawat, bisa lebih baik lagi ke depannya ya. Baik, kita coba cek ya Pak ya jalan di mari Mbak sekitaran Devi. Desa Saya ngikuti Kerapia aja. ini ya. Sebelumnya, jalan di desa ini merupakan jalan setapak yang semakin rusak saat hujan tiba. Dukungan dari Bapak Nurul Furkon melalui dana aspirasi dengan pengaspalan jalan desa sejauh ratusan meter tersebut membuat aktivitas warga semakin mudah. Ya pemirsa, sekarang kita sudah ada di ujung jalan dan juga ujung episode kali ini Pak Iya, Furkon betul. ya. Udah dari pagi masalah ini. Iya, sudah dari pagi sarapan bersama Bapak, kemudian diajak healing, diajak jalan-jalan, dan akhirnya sekarang ditutup di salah satu jalan. Ini hasil dari dana aspirasi yang sudah bisa dinikmati masyarakat. Nah, kedepannya apa yang ingin Bapak berikan kepada masyarakat, karena 5 tahun lagi ke depan akan mengemban tugas lagi sebagai anggota Dewan Pak Furkon? Ya siap. Intinya kita yang benar-benar dibutuhkan masyarakat, yang skala prioritas lah kita utamakan. Dan saya harap kalau sudah dibangun, tolong masyarakat juga ikut merawat. Jangan sampai kalau jalan aspal ini, kalau kita tidak bisa merawat, ada banjir, ada bisa mengalir, itu sangat berbahaya sekali. Maka dari itu, saya juga sumber aspirasi, masyarakat juga ikut merawat. Biar jalan ini nanti biar kelihatan, ke depannya mana jalan lagi yang dibutuhkan, dan akan diberi aspirasi, jalan bisa masih tetap bagus semua. Jadi seperti itu. Jadi bukan hanya Bapak saja, tapi masyarakat juga ikut bantu ya. Ya terutama Pak Inggi ikut bantu juga. Oke, bersama dengan petinggi kemudian lurah yang ada di desa-desa juga ya. Jadi untuk warga kalau misalnya jalannya sudah diperbaiki, jangan sampai cepat rusak gitu ya pemirsa ya. Ikut dijaga pokoknya. Ikut dijaga. Oke, semoga lancar untuk 5 tahun ke depan mengemban tugasnya Bapak ya. Kita doakan bersama, dan terima kasih hari ini saya sudah diperkenankan untuk diajak untuk jalan-jalan, mengikuti keseharian Bapak dan memperkenalkan beberapa objek wisata, kemudian juga hasil dari aspirasi. Dan kita kawal bersama tentunya pemirsa agenda dari anggota dewan lainnya hanya di Proaktif. Saya Septiana Devi undur diri, sampai jumpa. Usai menikmati kuliner pagi di Kabupaten Demak, kita pun diajak untuk mengikuti kegiatan beliau di Dapil untuk bertemu masyarakat. Kali ini titik yang kita kunjungi adalah salah satu destinasi wisata yang lagi viral dan ngehits di Kabupaten Demak. Ya, wisata ini adalah Demak Green Garden atau lebih dikenal dengan nama The Gega. Wisata keluarga terluas di Kabupaten Demak ini adalah tempat wisata yang berupa kebun, rawa, dan sawah. Area seluas 100 hektar yang berada di Desa Gempol Songo, Kecamatan Mijen, Demak ini menyajikan berbagai wahana wisata yang komplit dan asyik bagi keluarga. Begitu masuk ke pintu masuk wahana, kita langsung disambut dengan keramahan pegawai dan guide The Gega Demak. Hanya dengan tiket masuk Rp5.000 di hari biasa dan Rp10.000 di hari libur, kita sudah dapat menikmati keindahan dan berbagai wahana permainan dengan menggunakan perahu kecil atau kereta listrik.
Nah pemirsa, saat ini saya sedang berada di shuttle bersama dengan Pak Nurul Furqon, bersama dengan Ibu juga. Kita hari ini diajak jalan-jalan, ini spesial sekali Pak. Seneng saya loh diajak healing di salah satu objek wisata yang ada di Demak, yaitu Demak Green Garden. Saya baru tahu ini loh. Kalau Bapak Ibu udah pernah kesini sebelumnya? Sudah, kemarin juga ada acara di sini. Oh, sudah beberapa kali berarti ke sini ya. Jadi ini adalah salah satu objek wisata yang ini bertemakan alam ya Pak ya? Satu-satunya di Demak ini. Satu-satunya di Demak dan ternyata ini cukup luas. Jadi kita harus kelilingnya naik shuttle pemirsa. Kalau jalan kaki agak pegel ya Pak ya? Ya lumayan, buat itu kita jalan santai lumayan juga ya. Nanti karena, bisa berkeringat. Iya benar, karena Bapak juga hobinya jalan-jalan ya. Biasanya jalan sama Ibu juga? Iya. Kalau berbicara tentang objek wisata yang ada di Demak, sebetulnya unggulannya apa sih Pak? Demak itu bagian sekarang yang lagi tren itu hutan-hutan mangrove. Hutan mangrove. Itu banyak juga itu di daerah Sayung, di daerah Wedung itu banyak. Tapi untuk yang wisata alam seperti ini hanya di GGI. Ini sebenarnya udah lumayan lama sih, nanti sama ownernya nanti Mbak nanti bisa komunikasi. Ini sebenarnya kita udah lama, tapi ya bikinnya kalau di sini Demak. Tapi setiap minggu kayaknya yang di sini agak ramai kayaknya. Baru ini ternyata yang ada di Demak. Jadi kalau biasanya ketemunya sama hutan mangrove, ini beneran hutan ya Pak ya. Nah kalau Bapak sendiri melihat objek wisata ini seperti apa Pak? Sudah cukup puas atau mungkin ada beberapa masukan nih yang Bapak berikan sebagai anggota Dewan? Kalau di Demak wisata seperti itu sudah sangat bagus sekali. Mungkin ya karena itu dari awal di Demak ini satu-satunya wisata yang seperti ini hanya di Demak di sini ini. Selain itu tidak ada. Kalau di Demak kita kan tekannya ziarah wisata religi. Religi ya. Tapi kenyataannya kita punya wisata yang lain. Yang apa itu di Demak Green Garden. Ini istilahnya kayak wisata alam. Itu di sini destinasi macam-macam itu ada apa itu pasti kita naik ada bebek-bebekan gitu ya. Terus ada katanya nanam apa tanaman untuk anak sekolah. Terus ini waterboom. Ya kan Mbak? Komplit sekali sebenarnya ini ya Pak ya, dengan wilayah yang sangat luas pemirsa. Jadi Anda kalau bingung mau piknik kemana, udah langsung ke Demak Green Garden aja. Ini coba bisa lihat Mbak, ada ATV, ada ATV, minikar, gazebo kuliner, pemancingan, delman, wah banyak juga Mbak. Ah ini ada delmannya. Iya. Jadi kayaknya kalau sehari kurang ya Pak ya untuk kesini. Karena banyak sekali ini pilihan-pilihan yang bisa Anda nikmati di objek wisata The Gega ini. Selain hamparan sawah dan rawa, berbagai wahana yang modern dan seru bisa dinikmati bersama keluarga. Di antaranya waterboom, ATV, perahu kayu, kereta kuda, kereta listrik, hingga jet ski. Pemirsa, masih di objek wisata kebanggaan warga Demak ya, The Gega, Demak Green Garden, dan kita sudah bersama ownernya, ada Bu Muriati. Ibu, selamat siang. Ini seru Bu, di belakang kita sedang ada ini ya, atraksi jet ski ya, karena ini salah satu wahana yang bisa dinikmati di The Gega ini ya, bersama dengan Pak Nurul Furqon dan juga Ibu. Baik, nah Ibu ini boleh diceritakan, ini Demak Green Garden sebetulnya sudah dibangun sejak kapan? Ya paling 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Ya, kita kan hanya apa ya, pelan-pelan gitu karena lahannya sangat dalam sekali sehingga peninggiannya butuh waktu yang lama. Oh gitu. Memang luasnya total berapa hektar Ibu? Ya sekitar 100 hektar. 100 hektar, luar biasa ya. Dulu kan kayak rawa-rawa gitu loh. Dulu rawa-rawa. Lahan sawah tapi nggak Mbak ya? Agak nggak fungsi ya? Karena nggak fungsi, jadi petaninya itu pada dijual karena dia rugi ya, mau ditanami itu tenggelam terus. Jadi akhirnya kita punya ide untuk digunakan wisata untuk kalangan menengah ke bawah, murah meriah gitu Mbak. Oke, murah meriah. Murahnya berapa sih Bu untuk bisa masuk ke sini? Tiket masuk hari biasa 5.000, kalau hari libur itu 10.000. Oh, sangat terjangkau ya Pak ya. Jadi kita kesini rombongan, nggak boncos ya Pak ya. Oke, nah unggulannya di sini apa Bu di The Gega ini? Mancing, naik jet ski yang di sini tuh murah sekali, jet ski hanya 80.000.
Tak kalah seru, salah satu wahana yang saat ini digandrungi masyarakat adalah naik helikopter keliling angkasa dengan harga spesial. Bahkan jika Anda terjebak macet, helikopter yang standby di tempat wisata ini dapat mengantar Anda secara khusus terutama di wilayah Jawa Tengah. Oke. Terus ini ada juga heli Jateng yang keren baru sekarang ini ada heli Jateng bisa turun ke sini ke Jepara, ke Solo, ke Semarang dan atau bisa perahu, delman ada, itu kereta sepeda santai juga ada untuk menyehatkan juga ya jalan kaki, lari atau gimana itu. ATV ada. Banyak aktivitas yang bisa dilakukan ya. BBB anjir. Iya, bebek air. Itu mengayuh ya, mengayuh. Jadi untuk olahraga lebih sehat gitu, biar kita jantungnya juga sehat. Oke. Jadi kalau yang di rumah mager bisa ke sini Iya. berwisata sekaligus olahraga gitu ya. Oke. Jika kita lelah berjalan kaki menyusuri area DGG Demak, Anda tak usah khawatir. Pengelola telah menyiapkan berbagai sarana transportasi khusus bagi pengunjung, mulai dari sepeda, kereta kuda, hingga kereta listrik. Puas berkeliling di Demak Green Garden, pemirsa, saya penasaran juga dengan salah satu alat transportasi yang tadi kita pakai. Di belakang kita adalah electric shuttle car. Ini adalah salah satu fasilitas yang bisa dinikmati pengunjung di Demak Green Garden. Mungkin boleh dijelaskan, Bapak, ini fasilitas seperti apa sih yang diberikan oleh Demak Green Garden untuk pengunjung? Oke, terima kasih. Kalau untuk shuttle car ini memang saya fasilitaskan untuk manula dan anak-anak dan anak bawah umur dan orang cacat. Oke. Karena selain ini kan kita untuk orang yang normal standar kita ada kereta, ada perahu. Oke. Jadi ini memang saya khususkan Untuk manula dan berkebutuhan khusus serta anak-anak ya. untuk tamu-tamu kita. Terus untuk semua itu saya bikin free. Jadi begitu masuk kita bayarnya tiket masuk, untuk keliling sampai ke tempat wahana itu free. Oke, free ya. Jadi bisa menikmati kalau shuttle ini memang untuk manula dan berkebutuhan khusus pemirsa serta anak-anak ya. Kemudian untuk umum itu ada kereta yang disediakan untuk keliling karena luasnya sangat-sangat luas ya Pak ya. Kalau jalan kaki kayaknya sampai sore baru selesai ya Pak ya. Nah, jika Anda suka menguji adrenalin, menaiki jet ski di atas danau dan rawa pastinya akan memberikan pengalaman tersendiri. Selain arus airnya lebih tenang, harga sewa jet ski di sini relatif murah, yakni berkisar antara 120 hingga 150 ribu rupiah, guys. Soal keamanan, Anda tak perlu khawatir. Berbagai perlengkapan safety dan pemandu yang berpengalaman, Anda akan semakin aman dan nyaman bermain jet ski di sini. Pemirsa, sekarang kita berada di salah satu wahana yang ada di Demak Green Garden dan barusan Pak Nurul Furqon nyobain jet ski. Iya. Ya, gimana Pak rasanya Pak? Wah, enak, Mbak. Bener-bener tantangan ini. Wih, awal-awal pelan-pelan Iya. ya, makin ke tengah kok makin enak kayaknya, Iya. makin kenceng gitu Bahkan ya. Kalau Mbak Devi coba aja, enak kok. Bener. Sensasinya gimana Pak? Siang-siang kalau biasa kan jet ski kan di laut ya. Bapak juga udah pernah nyobain tuh yang di Iya, di laut. Bali ya. Nah, kalau di sini gimana Pak sensasinya? Hampir sama kayak di laut. Ini tadi kita jalan, itu ada gelombangnya. Sekarang kayak di anu, itu kalau kenceng di perut itu lumayan Mbak, kayak dikocok. Cocok untuk pemula. Iya. Yang bagi takut ombak di sini tuh Cocok ya Bu ya. Oke, jadi untuk pemirsa yang takut ombak tuh pesan dari ownernya langsung ya. Langsung aja coba di sini karena harganya masih cukup terjangkau. 140.000 bisa. Murah itu Mbak. Iya. Murah sih. Murah ya. Dibanding kita benar di pantai, itu lebih mahal. Lebih mahal lagi. Ini lebih ya. murah sekali. Oke. 500-an. Iya. Benar. Jadi silahkan langsung datang ya ke DGG Demak Green Garden untuk mencoba salah satu ini wahana unggulan ya, iya. jet ski.
Lelah berkeliling dan menikmati aneka wahana permainan di The Gega, rasa lapar pun mulai datang menyerang. Lagi-lagi, di tempat wisata ini Anda tidak perlu khawatir. Berbagai warung kaki lima hingga restoran dan kafe tersedia di tempat ini dengan harga yang tidak menguras kantong. Setelah keliling di area Demak Green Garden pemirsa, dan tadi juga sudah sempat nyobain naik jet ski ya Pak Nurul Furqon. Kayak sekarang udah mulai lapar ya Pak ya? Iya, Kan sudah terasa ini. Sudah terasa, dan di depan kita pemirsa ini adalah menu-menu spesial dari resto yang ada di Demak Green Garden. Jadi kalau kesini tidak perlu khawatir ketika Anda sudah kelelahan dan juga kelaparan, karena langsung ada asupannya dengan beberapa pilihan menu ya Pak ya, Iya, seperti yang di betul, depan betul. kita. Ini ada apa aja nih Pak Nurul Furqon? Ini ada gurame bakar, sop patin sama sop daging. Oh. Nah, tinggal pilih ini. Ini Mbak Devi mau pilih yang mana ini? Jadi ini ya pemirsa, ada gurame bakar, sop patin dan juga sop Sop daging. daging ya. Andalannya kayaknya yang sop patinnya ya Pak ya? Iya, betul. Sop patinnya ya, jadi bisa dinikmati kalau misalnya kesini pemirsa ya. Jadi ini pun sepertinya harganya juga terjangkau Iya, ya. terjangkau semua. Di sini lumayan Mbak lah. Kayak apa? Untuk wisatanya tadi jet ski itu wah murah sekali Murah, itu. ya. Segitu benar-benar murah itu. Semuanya terjangkau untuk Nah. semua kalangan, dan ini juga kalau melihat tempatnya juga cukup luas. Jadi kalau ingin berkumpul bersama dengan keluarga besar sekali Iya. gitu ya, bisa ya Pak ya? Bisa, ini kegiatan arisan, reunian, kumpul keluarga. Ini tempatnya sangat bagus sekali. Sangat bagus. Wah, kita juga disajikan satu minuman yang Minuman, spesial. wah, ya Di ini, tengah Mbak, ini teriknya namanya. matahari kita dapat lemon tea pemirsa ya. Nah, Es lemon tea. Es lemon tea. Ini benar-benar seger. Ini kalau pemirsa nonton habis kepanasan kayak ngiler nih Pak. Iya, apalagi kita kecapean habis main jet ski ya. Lumayan itu. Sempat kayak dikocok-kocok, lapar terus makan. Lapar, energinya habis. Nah, sekarang waktunya makan. Monggo Ya, Pak, dipilih Ya, menunya. monggo Bapak, Mbak Devi. Ini saya kan tuan rumah. iya. Mbak Devi sebagai tamu ini monggo dinikmati mana yang dulu ini Mbak Devi.